Itu Imam Abu Hanifah pernah mengeluarkan modal, sahibul mal, sebagai pemegang saham modal bisnis dengan seseorang. Dikasih modal yang besar, tolong beli khazzun. Khazzun itu adalah ma yunsaj min sufin na'im au harir. Khazzun artinya adalah sesuatu yang ditenun dari bahan suf, kulit domba, naim yang lembut, au harir atau sutra. Ini keterangan bisa dilihat di kitab namanya Tajul Arus min Jawahiril Qomus, disusun oleh Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi. Ada 42 jilid kitab tersebut, bahas tentang kosakata. Abu Hanifah suruh, ini uang saya serahkan kepadamu, kau beli kain sutra. Kemudian ketika sudah beli semua, perlihatkan kepada saya kualitasnya. Sudah dibeli kain sutra, kemudian sudah dibeli, dihadapkan di depan Abu Hanifah. Abu Hanifah periksa satu persatu. Ternyata ada satu pakaian cacat, satu pakaian sutra cacat, yang lain bagus, sempurna. Kata Imam Abu Hanifah rahimahumullah kepada orang tersebut, dia katakan, ini yang satu kain ini kalau mau jual, kau harus lapor ke mereka, kepada konsumen, bilang ini ada cacat, jangan beli. Kecuali nanti sudah dijelaskan, orang tersebut terima, itu boleh. Tapi kalau kita pura-pura tidak tahu, nah ini haram. Karena ada ayat di dalam Al-Quran mengancam keras pebisnis yang curang, pedagang yang curang. Ini manis, ini manis, ini manis. Di dalamnya ada yang busuk, ada yang basi. Ini ancaman keras. Ini ajaran Islam mengajarkan kejujuran. Nabi kita Muhammad SAW pernah lewat pasar, beliau infeksi, periksa, ada satu pedagang gandum, di atasnya yang kering dia tumpuk. Mungkin Nabi dengan penglihatan beliau, Nabi tahu tuh. Nabi masukkan tangan ke dalam gandum tersebut. Ternyata bagian dalamnya tuh basah. Ditanya, ini kenapa basah? Terkena hujan ya Rasulullah. Kata Nabi, perlihatkan yang basah kepada konsumen. Laisa minna man ghassana, bukan umat kami, golongan kami orang yang suka menipu, kata Rasulullah SAW. Bahkan ada ayat khusus menerangkan tentang orang-orang yang curang dalam berdagang. Kita sering baca, wailun lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celaka bagi para pebisnis yang curang. Celaka bagi para pedagang yang curang. Kalau mau beli produk, dia mau yang sempurna, bahkan dia minta tambahan. Tapi ketika dia sudah berdagang, yang rusak dia jual, bahkan timbangan dia kurangi dengan cara apapun. Maka Allah nyatakan wailun, celaka ini orang seperti ini. Hati-hati, timbang baik-baik, timbang baik-baik. Kita gak mau punya masalah di yaumil qiyamah, ya. Kita ini ada namanya yaumal hisab atau yaumul hisab. Ada namanya hari perhitungan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hitung diri kalian sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilustrasi Abu Hanifah, pedagang yang takut kepada Allah. Pedagang yang takut kepada Allah. Dan perlu diketahui, ketika kita berdagang menggunakan sistemnya Nabi Muhammad SAW, pasti akan diberikan keberkahan dan diberikan itu perdagangan akan menghasilkan uang lebih banyak daripada yang curang. Pasti itu. Dan Nabi membuktikan. Nabi ini punya sistem perdagangan dengan Sayyidatuna Khadijah. Kalau kita mengkaji kitab sejarah, diantaranya kitab sejarahnya Profesor Dr. Said Ramdan Al-Buti, namanya Fiqh Sirah An-Nabawiyah. Beliau menjelaskan dalam kitab sejarah beliau bahwa Sayyidatuna Khadijah ini sahibul mal, yang memegang modal. Nabi Muhammad SAW mudharib, yang
mengembangkan itu modal menjadi usaha, nanti hasil keuntungannya dibagi dengan perjanjian awal. Ini boleh, namanya mudharabah dalam fikih muamalah. Nabi lakukan itu. Dan luar biasa, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdagang, kalau ada yang rusak beliau bilang, ini rusak, jangan, ini tidak bagus kualitasnya. Ini sudah berapa hari sudah busuk. Bahkan ada yang tanya, ini mahal, harganya mahal. Nabi bilang, ini saya hanya untung sekian, ini saya beli sekian, modalnya sekian. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi berangkat ke Syam, berdagang di sana. Perdagangan Rasulullah paling laku, paling laris. Pulang ke Makkah, habis itu barang. Kenapa? Orang kan suka yang jujur. Kita kalau belanja di satu tempat, kemudian dia katakan ini produk luar biasa, pakai sumpah lagi. Kemudian kita beli, pakai baru 3 hari rusak. Cek padahal palsu. Orang yang punya akal sehat itu dia tidak akan belanja di situ lagi. Bahkan bisa jadi dia punya keluarga mau belanja di situ. Jangan. Ana beli ini nih 3 hari rusak. Dia bilang asli padahal palsu. Jadi hati-hati. Allah Ta'ala lihat. Ada tukang-tukang servis barang yang tidak rusak dibilang rusak. Mentang-mentang orang tidak paham. Orang tidak paham ini alat, kasihan. Bapak sudah tua, umur 60 tahun. Masalah AC tidak paham, masalah elektronik tidak paham. Datang tukang servis. Ini padahal gak ada yang rusak. Coba periksa ini, apa yang rusak? Oh, ini alat ini rusak sekian, 200.000. Pakai, rusak lagi. Oh, saya lupa ada yang satu rusak lagi. Dia pikir Allah tidak melihat. Dia pikir hidup hanya di dunia. Ini fata morgana, ad-dunya kas-sarab. Dunia ini seperti fata morgana. Igtarra man ra'ahu wa khaba man rajahu. Igtarra man ra'ahu, menipu orang yang melihat. Jadi kita lihat dunia ini dengan kemewahannya, tipuan saja. Fata morgana. Cuaca panas, kita lihat di depan ada air. Itu namanya fata morgana. Dalam keadaan kehausan kita mendekat, tidak ada. Para ulama mengkiaskan dunia seperti itu. Maksudnya apa? Setelah meninggal, kita lupa kalau kita pernah hidup di dunia. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, An-nas niyam fa idza matu intabahu. Manusia yang hidup di dunia tidur. Nanti meninggal dunia baru terbangun dari tidur, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi jujurlah. Jujur dalam berdagang, jujur dalam segala sesuatu. Kalau sudah jujur, Allah Ta'ala tidak tinggal diam. Allah balas. Balasan pedagang yang jujur itu digabungkan dengan para nabi. Digabungkan mereka di yaumil kiamat dengan kaum siddiqin. Digabungkan pedagang yang jujur dengan para syuhada di yaumil kiamat. Nabi bersabda, At-tajir as-suduq al-amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Pedagang yang jujur nanti dikumpulkan di yaumil kiamah bersama para nabi Allah, bersama para siddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala di dalam peperangan. Al-Imam Abu Hanifah paham masalah ini, tahu tentang hukum Allah. Beliau kasih modal dagang ini, sudah kasih ingat, yang satu ini satu saja kain, yang lainnya bagus kualitasnya, yang satu saja cacat. Satu ini kalau ada yang mau beli jelaskan, ini ada yang rusak. Ternyata ini sudah asik dagang, biasa kan lupa. Orang ramai datang, dia main jual saja. Mungkin dia lupa, wallahu alam, dia lupa. Akhirnya dia jual, semua habis. Keuntungan yang berlimpah. Dia datang kembali ke Irak, bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Wahai Imam Abu Hanifah, alhamdulillah, dagangan kain sutra kita laku, habis, terjual semua.
dikeluarkan itu uang. Kemudian Imam Abu Hanifah tanya, yang satu itu mana yang cacat? Ya Allah, saya lupa, saya jual. Kata Imam Abu Hanifah, tidak masalah kalau kau jual, tapi kau sudah jelaskan bahwa bahan ini ada cacat. Itu masalahnya, wahai Imam, saya lupa jelaskan. Kalau begitu ini uang semua sedekahkan kepada fuqara wal masakin. Jangan ambil 1%. 1% pun jangan diambil. Kenapa ini untung besar ini? Karena saya tidak tahu mana yang halal, mana yang haram di situ. Kau jual itu satu haram. Sedekahkan kepada fuqara wal masakin semuanya. Lihat, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah, mereka itulah ulama sejati. Takut terhadap hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi. Muhammad ibn Sirin, pedagang madu as-salun, disebutkan dalam kitab Tahdzibul Kamal. Madu, tahu-tahu ada tikus atau cicak masuk, mati. Apa yang dia lakukan? Seluruh tong madu itu ditumpahkan. Padahal madu bukan miliknya, beliau hanya menjaga toko. Akhirnya tidak mampu bayar. Pemilik toko mengatakan, mana madu saya? Kenapa tidak ada? Saya sudah buang, sudah tumpahkan. Kenapa ditumpahkan? Ada cicak atau anak tikus jatuh di atas. Kalau dalam pandangan fikih sebenarnya kalau madu itu kan padat. Dia apa? Padat. Jadi sesuatu makanan atau apapun yang padat kemudian kejatuhan najis, maka cukup bagian atasnya saja kita buang. Yang sisanya suci. Secara fikih. Beda kalau cair. Kalau cair masuk, ya tahunya dia cair atau padat. Kalau najisnya masuk ke dalam berarti cair. Kalau cair ini hukumnya seperti air, pakai 2 kula. Tapi ulama mengatakan kalau kurang dari 2 kula itu makanan ditumpahkan semua kalau dia cair. Tapi kalau padat hanya bagian atas saja yang terkena najis. Jadi kenapa bisa seperti itu, dibuang semuanya? Karena takut. Hukum takut, khauf minallahi subhanahu wa ta'ala, ditumpahkan semuanya. Gak bisa bayar itu madu, akhirnya masuk penjara. Masuk penjara gara-gara tidak bisa ganti rugi bayar madu. Nah ini para ulama terdahulu seperti itu. Itu di kitab Irsyadul Ibad ada. Kitab namanya Irsyadul Ibad.